Pemirsa, kejadian banjir bandang yang melanda Bali baru-baru ini menjadi cermin sekaligus peringatan bahwa pembangunan di pulau ini harus tunduk pada tata ruang yang berlaku. Kepadatan pembangunan di Denpasar dan sekitarnya apabila tidak dikendalikan dengan peraturan yang jelas dikhawatirkan akan memperburuk situasi di masa depan. Salah satu persoalan yang disorot adalah perubahan fungsi kawasan. Misalnya kawasan wisata yang semestinya tumbuh tenang dan nyaman untuk wisatawan kini justru dipaksakan berubah menjadi pusat perdagangan. Contoh nyata tampak di Sanur yang sebelumnya dikenal sebagai destinasi santai bagi wisatawan berusia matang, kini diguncang dengan pembangunan pusat perbelanjaan besar yang ditambah kehadiran rumah sakit internasional dan pelabuhan. Menurut Profesor Rumawan Salain, kondisi ini berpotensi mengubah wajah kawasan sekaligus menambah beban infrastruktur, baik jalan maupun saluran air. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Perawatan rumah dan lingkungan melalui gotong royong di tingkat Banjar harus kembali digalakkan. Pembuatan biopori dan sumur resapan juga perlu ditingkatkan agar air tidak meluap menjadi banjir. Sampah rumah tangga pun diharapkan dikelola dengan bijak, bukan dibuang sembarangan ke sungai atau jalan. Mulailah hidup disiplin. Jangan sampai banjir ini hanya jadi musibah sesaat tanpa refleksi. Semua pihak harus berpikir sama menjaga lingkungan agar saudara dan keluarga kita tidak lagi terkena dampaknya. Namun saya ingin juga ada early warning terhadap disaster banjir ini melalui misalkan pemasangan CCTV di beberapa tempat yang kalau boleh pemerintah yang berwenang ini sudah membuat peta zona-zona di mana banjir itu timbul, misalkan di Denpasar, di Pura Demak sekitar itu pasti banjir. Dulu Sanur misalkan. Nah, sekarang Sanur sudah mulai bagus karena ada itu embung itu. Nah, kita kepingin pemerintah Kota Denpasar, Badung dan lain-lain membangun embung-embung juga di tempat lain. Kalau perlu tidak harus di pinggir pantai, tidak harus di pinggir di daerah pusat pertengahan pun nggak apa-apa. Yang penting ada jalan air untuk menuju ke embung itu. Nanti embung itu bisa dijadikan pusat rekreasi, bisa juga dijadikan pengolahan air bersih seperti yang kita lihat di Tukat Mati itu kan damnya itu airnya bersumber dari Tukat Mati itu untuk air bersih ke arah bukit dan lain-lainnya. Lebih lanjut, Profesor Rumawan juga menekankan pentingnya pengawasan pembangunan. Masyarakat diminta ikut melaporkan jika menemukan kejanggalan di lingkungannya, sehingga pengawasan pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Halaman-halaman terbuka juga sebaiknya tidak ditutup penuh dengan pengerasan, karena justru akan menutup peluang resapan air. Selain itu, ia mengingatkan agar konsep Trihita Karana tidak hanya dijadikan slogan, tetapi benar-benar dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak, mari kita tanamkan disiplin dan kebersamaan sejak dini. Dulu sistem subak sudah mengatur jalur air dengan baik. Sayangnya ketika sawah berubah fungsi, aliran subak terputus. Pengetahuan tradisi seperti ini harus kita hidupkan kembali. Banjir yang baru lalu, menurutnya, adalah momentum refleksi bersama bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dengan kelestarian lingkungan demi Bali yang tetap harmoni dan lestari. Hendra, Bali TV.